Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak itu Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Sedikit. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Injil hari ini berkata bahwa Yesus diam di Kapernaum, di daerah Zebulon dan Naftali. Ini wilayah-wilayah bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Dan dikatakan dalam Injil Santo Matius tadi, dengan kehadiran Yesus di Kapernaum, di tengah-tengah bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Itu kehadirannya itu memenuhi nubuat Nabi Yesaya yang tadi kita baca dalam Perjanjian Lama. Yesaya berkata dalam Perjanjian Lama bahwa bangsa yang diam di dalam kegelapan akan melihat terang yang besar. Nah, nubuat tentang terang itu dalam Perjanjian Lama melalui mulut Nabi Yesaya terpenuhi di dalam Perjanjian Baru, di dalam diri Kristus. Karena tadi dikatakan di dalam Injil Matius, bangsa yang diam di dalam kegelapan telah melihat sebuah terang yang besar telah terbit. Nah, Kristus adalah terang itu, Kristus adalah cahaya itu, Kristus adalah sinar itu yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, tetapi Tuhan Yesus tidak hanya pembawa sinar. Seolah-olah dia memegang sebuah cahaya, sebuah lampu, sebuah terang, lalu dia membawakan itu kepada manusia. Tidak. Yesus tidak hanya menjadi pembawa terang, tetapi dirinya sendiri adalah terang itu. Karena itu, di mana saja Yesus berada dan di mana saja orang berjumpa dengan Yesus, ya mereka bertemu dengan kehidupan. Mereka bertemu dengan terang. Mereka bertemu dengan
sukacita dan kebahagiaan. Karena terang itu membawa sukacita. Hidup di dalam kegelapan membawa ketakutan. Membuat orang tidak nyaman di dalam kegelapan. Apalagi kegelapan yang paling mengerikan. Membuat orang rasa takut. Tetapi Kristus, karena dia sendiri adalah terang itu, ketika orang berjumpa dengan dia dan di mana saja dia ada, di situ ada sukacita, kebahagiaan, dan kehidupan. Kita ambil beberapa contoh. Umpamanya dia datang di acara pemakaman Lazarus. Pada waktu dia ada di sana, orang semua bergembira, orang semua heran. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang bisa menangis. Tetapi pada saat yang sama, ketika Marta dan Maria berduka cita dan orang-orang Yahudi yang datang melayat ke rumah Marta dan Maria, justru menjadi takjub karena kehadiran Yesus memberi kehidupan kepada Lazarus yang sudah 4 hari dikuburkan. Kehadiran Yesus membawa kehidupan. Kita ambil contoh lain lagi. Dia berkunjung ke pesta kawin. Di situ ada keresahan dan kegelisahan karena tamu-tamu masih banyak, tetapi anggur sudah habis. Tuan rumah malu. Oleh ibunya Maria, dengan bisikannya di telinga Tuhan, Tuhan membuat sesuatu yang membahagiakan semua pengunjung pesta. Dia mengubah air menjadi anggur yang paling enak. Nah, ini kehadiran Yesus di pesta kawin membawa sukacita. Orang bisa berpesta sampai meriah dan lama sekali pesta itu karena kehadiran dari terang itu, kehadiran dari sang kehidupan itu. Dan di mana saja Yesus dijumpai, di sana ada kehidupan. Dia ketemu orang kusta bersih. Mereka senang, kami bersih. Dia ketemu orang lumpuh berjalan. Dia bertemu dengan orang buta melihat. Dia bertemu dengan orang tuli dan bisu. Mereka bicara dan mereka mendengar. Ibu bapak, tetapi kehadiran Tuhan yang membawa kehidupan itu tidak selamanya mulus. Tidak selamanya baik-baik saja. Ketika dia berusaha mewartakan kerajaan Allah itu dengan memberi segenap waktunya kepada orang-orang yang datang kepadanya, dia diremehkan oleh kaum keluarganya dengan mengatakan dia ini tidak waras lagi. Dia mendapat batu sandungan. Dia mendapat halangan dan rintangan. Ketika dia menyembuhkan banyak orang supaya nyata bahwa kerajaan Allah yang dia wartakan itu sudah dekat, dia disebut oleh kepala-kepala bait Allah, kepala-kepala agama, ahli-ahli Taurat, dia menyembuhkan dengan kepala penghulu setan. Dia menyembuhkan orang dengan bantuan iblis. Dia diremehkan. Ketika dia datang sebagai seorang anak kecil, dia juga diremehkan oleh Herodes. Herodes hendak menyingkirkan dia. Walaupun Herodes tidak berhasil karena anak kecil itu mengungsi dengan ayah dan ibunya ke Mesir. Dia diremehkan oleh Herodes. Ketika dia tergantung di salib, orang-orang yang lalu lalang di situ mengolok-olok dia. Hei, kalau engkau benar-benar putra Allah, turunlah dari salib. Jadi misi Yesus menjadi terang di tengah bangsa-bangsa itu tidak berjalan mulus. Selalu ada saja rintangan, ada saja halangan. Bahkan dia sudah mati pun, dia masih diremehkan. Bagaimana cara orang meremehkan dia yang sudah mati? Mereka menjaga kuburnya. Tapi untuk apa jaga kubur orang yang sudah mati? Itu tanda bahwa dia diremehkan. Nah, ibu bapak, saudari-saudara, kalau Injil tadi kita baca seterusnya,
itu akan menjadi jelas bahwa setelah Yesus menjadi terang bagi bangsa-bangsa, dia mengutus, dia cari orang-orang dekatnya yang nanti dia bina juga untuk menjadi terang, yaitu 12 rasul. Nah, kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang dibaptis dalam nama Yesus. Berarti kita semua juga mendapat pengutusan yang sama dari Tuhan Yesus. Menjadi terang. Tidak hanya membawa terang, tetapi diri kita sendiri harus menjadi terang itu. Kalau kita bicara dengan bahasa milenial, kita terbiasa dengan SMS, kirim message kepada orang. Tetapi tidak hanya itu, kita sendiri adalah pesan itu. Pesan yang kita kirim kepada orang, itu kita sendiri adalah pesan itu. Nah, banyak dari antara kita yang copy paste pesan-pesan dan kirim kepada orang, toh. Tetapi belum tentu apa yang dia kirim kepada orang, umpamanya semoga Anda hari ini baik-baik saja, kita harap baik-baik saja. Ya, tetapi orang sendiri yang kirim itu dia tidak baik-baik saja, dia tukang marah, dia begitu. Jadi apa yang dia kirim kepada orang justru tidak sama dengan dia punya dirinya. Pesan yang dia kirim berbeda dengan kepribadiannya. Nah, justru Yesus minta jangan hanya kirim SMS, tetapi you sendiri harus menjadi message itu. Kita sendiri harus menjadi pesan itu. Nah, Ibu Bapak, jadi kalau kita itu seorang dokter, ya kita menjadi seorang dokter yang betul-betul mencintai kemanusiaan. Kalau kita menjadi seorang pengusaha, ya kita menjadi pengusaha yang adil. Kalau kita menjadi suami istri atau menjadi seorang imam atau menjadi seorang biarawan biarawati, kita menjadi imam, suami istri, biarawan biarawati yang setia, yang taat kepada apa yang kita janji. Nah, itu maksudnya kita melaksanakan misi dari Tuhan itu. Sendiri menjadi pesan itu. Nah, tetapi sama dengan Tuhan Yesus, kita juga yang melaksanakan misi kita, kita tidak pernah akan berjalan mulus. Pada saat kita mendapat akses jalan masuk kepada rahmat Tuhan, jalan masuk kepada anugerah-anugerah Allah, jalan masuk kepada kuasa Allah, pada saat itulah kita membuka kesempatan lebar untuk diremehkan, diragukan oleh orang lain, oleh keluarga kita, oleh rekan kita. Umpamanya kita mau melaksanakan sesuatu yang ada hubungan dengan kegiatan gereja, lalu kita mendapat teguran dari orang-orang lebih tinggi, kamu terlalu muda untuk melakukan itu, kamu terlalu tua untuk melakukan itu, kamu tidak terlalu pintar untuk melakukan itu. Nah, ada banyak hal yang kita dapat sebagai rintangan pada saat kita mesti melakukan misi atau perutusan dari Tuhan itu. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari seiman, saya tutup permenungan ini. Ketika Yesus menjalankan tugas perutusannya, dia mendapat banyak sekali tantangan, tetapi dia terus berjalan mewartakan kerajaan Allah sampai kerajaan Allah itu sungguh-sungguh dialami oleh manusia, sekalipun dia mendapat banyak sekali tantangan. Kenapa Yesus bisa menghadapi semua tantangan itu dan dia bisa bekerja untuk mewujudkan kerajaan Allah? Sebab dia bersatu dengan Allah Bapanya. Dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 10, di sana dia katakan, tidak tahukah kamu bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jadi Yesus karena kebersatuan dia dengan Allah Bapanya itulah yang membuat dia mampu mewujudkan misinya sampai tuntas sekalipun mendapat banyak halangan. Nah, kita juga sebagai orang-orang yang diutus menjadi suami yang baik,
menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, anak-anak yang baik, menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang imam, menjadi seorang dokter, seorang guru, seorang pendidik yang baik. Kita semua juga baru bisa menghadapi dan mengatasi semua tantangan yang kita terima pada waktu kita menjalankan misi dan perutusan sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Kita baru bisa melaksanakan itu dengan tuntas, sekalipun mendapat banyak halangan, jikalau kita bersatu dengan Yesus. Dalam surat Paulus kepada umat Filipi, Filipi bab 4 ayat 13, di sana Paulus mengatakan bahwa saya dapat menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hanya dalam kebersatuan kita dengan Tuhan Yesus, kita dapat melaksanakan tugas perutusan kita yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Menjadi seorang pendidik yang benar, menjadi seorang dokter yang sungguh mengabdi kemanusiaan, menjadi seorang pengusaha yang adil, menjadi seorang umat beriman yang mengejar kekudusan. Dan walaupun kita dapat rintangan pada waktu kita menjalankan misi-misi itu, kita akan terus berjalan karena persatuan kita.